Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar saudaraku semuanya? Semoga mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan membahas tentang penyebab dan yang bisa membangkitkan seseorang melakukan radikalisme, ekstremisme di dalam agama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsani falanabhasu 'anil asbab. Fasal yang kedua, kita akan membahas asbab-asbab tataruf, asbab tataruf dan wabawa isihi, dan yang membangkitkan radikalisme, penyebab-penyebab radikalisme di dalam agama itu apa? Zalika huwa at-tatarrufu ad-diniyu. Tentunya yang dimaksud adalah tataruf itu adalah tataruf ad-dini, radikalisme di dalam beragama, ekstremisme di dalam agama. Watilka ba'du malamihi wa dalailihi. Dan hal itu adalah sebagian yang nampak di permukaan dan dalil-dalilnya sebagian itu. Wa minal muakkadi anna hadza tatarufa lam ya'ti i'tibaton. Yang pastinya bahwa radikalisme itu tidak ujug-ujug, lam ya'ti tidak datang, i'tibaton secara random, secara acak penyebabnya itu. Walam yansha'u juzafan, dan juga tidak muncul secara acak atau random. Ballahu asbabuhu wa dawa'ihu,
Tetapi datangnya yang bisa menjadikan tataruf itu mesti ada asbab, mesti ada yang mendorong terhadap perilaku radikalisme tataruf. Wal waqa'i'u wal a'malu, kejadian-kejadian dan perilaku, kal kainat, kaya dene pira-pira barang kang ana, kal kainat kaya dene kejadian utawa peristiwa al hayati dalam kehidupan, la tulatu min khairi syai'. Hukum alam kita itu kalau ada sesuatu ya tidak mungkin ada lahir dari tanpa sesuatu. Wala tanbutu min ghairi bizrin, kalau tanaman juga tidak akan muncul tanpa adanya benih-benih atau bibit biji. Wa innama tastashmiru an-nata'ij, nastasmiru wa innama tastasmiru an-nata'ij, tetapi kesimpulan-kesimpulan natijahnya itu, buahnya itu, mim muqaddimatin, mesti ada awalnya, muqaddimahnya, watas taulidu al musabbabat, dan itu melahirkan musabbab, pasti ada sebab akibat, min asbabin, krono piro-piro asbab. Nah maka hal ini sunnatullah fi khalqihi, itu adalah sunnatullah. Setiap ada sesuatu mesti ada penyebabnya. Kalau ada api, kalau ada asap berarti ada api. Kalau ada tumbuhan mesti ada bidhr, ada benih atau biji. Wa ma'rifatus sabab huna khoyatun fil ahamiyah. Mengetahui sebab di sini adalah puncak dari urgensi di dalam meneliti asbab tataruf, penyebab radikalisme. La liyubtola al-ajabu faqad kamakila, bukan berarti untuk membatalkan satu keanehan, keunikan, penyimpangan itu faqad kamakila, karena berdasarkan omongan yang gak jelas. Katanya itu kita tidak bermaksud untuk membatalkan ocehan-ocehan hal itu, walakin liyum kina ala asasi ma'rifatihi, walakin liyumkana ala asasi ma'rifatihi, tetapi supaya ada kemungkinan tahdidu naw'il ilaj, tetapi yang dimaksud adalah untuk membatasi supaya macam dari penyembuhan itu dapat teratasi, karena dari mengetahui sebab radikalisme. Jadi tujuannya adalah kemungkinan untuk melakukan proses penyembuhan atau normalisasi lah. Wasifatud dawa, kemudian juga wasifatid dawa lan sifate nomboni. Idla ilaja ila ba'da tashkhis, maka tidak ada proses penyembuhan
kecuali setelah mendiagnosa. Wala tashkhisa illa bibayani sabab awil asbab, dan tidak ada diagnosa kecuali dengan cara menjelaskan sebab wal asbab lan pira-pira sebab. Tentunya kita juga harus mengetahui asbab dulu, kemudian kita mendiagnosa, kemudian kita melakukan normalisasi, melakukan penyembuhan terhadap sifat tataruf radikalisme di dalam agama. Wa huna nas'alu ma'asailin, kita juga bertanya anil asbab wal ba'wa'ith allati addat ila hadza tataruf. Ya, maka dalam kesempatan kali ini kita meneliti, kita juga bertanya-tanya apa yang menjadi sebab yang bisa membangkitkan radikalisme ila hadza tataruf awil hulu fiddin, atau yang berlebihan di dalam agama itu yang membangkitkan itu apa ya. Nah, maka kita juga bertanya-tanya, mau meneliti itu. An-nazaratul mutakamalatu ila asbabi tataruf, tinjauan yang mengintegrasikan atas penyebab dari radikalisme, sebab dari melakukan radikalisme. Wal haqiqatu anna sabab hadza at-tatarrufi, hakikatnya bahwa penyebab radikalisme itu laisa syai'an wahidan, tidak ada karena sesuatu satu penyebab satu, walakin asbabuhu muta'addidah mutanawwi'ah, tetapi penyebab radikalisme itu banyak sekali. Walaysa minal insafi lil haqaqiq an-narkaza ala sababin wahidin, dan jujur saja di sini tidak ada walaysa minal insafi lil haqaqiq, dan kita juga kadang tidak jujur juga kalau menyimpulkan atau menyimpulkan sebab tataruf itu sebab satu sebab tertentu. Wa nakhudu at-tarafa anil asbabil ukhra, dan kita juga otomatis menutup mata terhadap satu pandangan penyebab yang lainnya. Dan kita tidak adil juga misalkan kalau tataruf itu karena satu penyebabnya. Kama yasna'u adata kulli muntamin ila madrasatin muayyanah. Fa ashabul madrasatin nafsiyah yarji'una kulla tasarrufi ila asbabin nafsiyatin kholisatin katsiran ma tumkinu fil aqli al batin awil al ash'ur wa bi khassati madrasati tahlil an-nafsi. Ashabul madrasati nafsiyah, pemegang otoritas yang meneliti, pelajari secara nafsnya kembali kepada tasarruf terhadap asbab-asbab yang sangat substansif, maka kasiroma tumkinu fil aqli al batin awi syu'ur, maka banyak sekali menurut akal yang dalam, menurut perasaan itu banyak. Wabi khosati madrasati ta'lil an-nafsi wal madrasatul ijtimaiyah, kemudian aliran-aliran masyarakat, organisasi atau perkumpulan, taridu kulla syai'in ila ta'thiril mujtama,
kembali kepada sesuatu yang itu ada pengaruhnya di tengah masyarakat. Wa audaihi wa taqalidihi, kemudian yang melahirkan sesuatu itu dan pengikut-pengikut daripada sesuatu itu. Wa mal mar'u ila dumyatun yuhariku khuyudaha al-mustama'a kama yaqul daurun kayum. Tidak ada seorang pun kecuali adalah wayang yang menggerakkan jarumnya terhadap masyarakat. Kama yaqul daurun kayum. Pasti setiap orang itu memiliki peran di dalam kedudukan dia di dalam masyarakat. Wa insarul madiyati tarihiyah la yuqimuna waznan illa lil i'tibaratil madiyah. Penolong yang luas di dalam sejarah itu tidak berdiri di tengah-tengah kecuali dengan ibarat al-madiyah, kecuali dengan satu narasi dan redaksional yang luas. Wa tawafi al-iktisadiyah, dan gerakan-gerakan ekonomi. Faya lati tasnaul ahdas wa taghyirut tarikh. Nah, hal itu bisa menimbulkan satu peristiwa baru dan merubah sejarah. Iya. Kalau yang ahli sejarah itu tanpa ibarat yang luas, maka tidak imbang dan itu bisa merusak sejarah. Wa ashabun nadharati syamilah al-mutawazinah, pemegang tinjauan yang mengandung keadilan, mengenal ya'tarifuna bahwa bi anal asbab mutasyabikah wa mutadakhilah, penyebab dari radikalisme itu saling terjalin dan saling mengisi. Wa kulluha ta'malu bi aqdari mutawafitah, dan juga asbab itu berjalan dengan kadar yang berbeda. Mu'assaratun asaron mukhtalafa, kemudian pengaruhnya juga berbeda-beda. Qad yakfi asaruha fi syahsin, kadang pengaruh penyebab dari radikalisme itu kuat bagi satu orang, wa yad'afu fi akhar, dan lemah pengaruhnya juga bagi yang lain. Walakinaha jami'an laha fi nihaya asarhu alladzi la yujhadu. Intinya bahwa hal itu tidak bisa diingkari, semuanya itu bahwa hal itu adalah karena pengaruh dari penyebab-penyebab yang mendorong seseorang melakukan radikalisme. Fala yambahi lana naqifa inda sababin wahidin, maka ya kita juga tentunya tidak elok dan tidak pantaslah kalau kita memaukufkan bahwa radikalisme itu karena satu sebab. Yubarizu amamana, karena yang nampak dari penyebab itu sudah jelas di mata kita. Wa yudhi ala ghairihi minal asbab, dan melampaui batas pada yang lainnya sebab itu. Wal waqi'u ana dhahirata allati baina aydina dhahirah murakkabah, pada kenyataannya yang nampak di kita itu jelas dan itu masif, terstruktur, muaqadah, komitmen. Wasbabuha katsirah,
wa mutanawi'ah, penyebabnya banyak bermacam-macam, wa mutadakhilah, saling mengisi, saling masuk, ba'duha qaribun wa ba'duha ba'idun, satu yang lainnya itu jauh dekat, ba'duha mubashir, satunya lagi bertemu atau yang langsung, ba'duha ghairu mubashir, ada yang tidak langsung, ba'duha ma'ilun lil aini, condong terhadap mata, tofin, mengapung ala sadhi, ada yang hanya di pantai, di pinggiran saja, ada juga wa ba'duha ghaidun fil a'maq, sebagian yang lain juga ada yang tidak memperhatikan di dalam kepongahannya dengan kebodohannya. Min hadhil asbabi ma huwa diniyun, penyebabnya juga intinya bahwa dikategorikan sebagai radikalisme di dalam agama. Wa ma huwa siyasiyun, radikalisme di dalam siasah politik. Minha ma huwa ijtima'iyun, radikalisme di dalam ijtima'iyah, di dalam bermasyarakat. Wa ma huwa iktisadiyun, ada juga penyebabnya itu karena iktisadiyun, sifatnya itu di dalam hal perekonomian. Wa minha ma huwa nafsiyun, ada juga secara kepribadiannya. Wa ma huwa fikriyun, penyebabnya juga karena pemikiran. Wa ma huwa kholitun min hadza kullihi aw ba'dihi, atau perpaduan daripada dini, siasi, istimai, iktisadi, dan nafsi wa fikru. Iya, qad yumkinu sababu hadhihi dhaira awi sababil awalilaha fi dakhili sahsi al mutatarrif nafsuhu, maka sangat dimungkinkan penyebab yang nyata-nyata jelas itu ada dalam seseorang yang melakukan radikalisme itu nafsuhu, dianya sendiri, nafsinya. Wa qad yakunu asbaba wa ba'dahu minal bahs dakhila usratihi, ada juga penyebabnya itu karena masuk di dalam keluarganya, inda abawaihi, kedua orang tuanya, wa akhwatihi, saudara perempuannya, wa alaqatihi bihim, yang orang-orang yang berkaitan dengan keluarga itu tadi, abawaihi wa akhwatihi, wa alaqatuhum ba'dhum bi ba'd, dan juga hubungan satu mereka dengan satu yang lainnya. Wa qad yarji'u asbab wa inda tahlil, dan terkadang penyebab itu ada pada sekitar uraian di dalam mendefinisikan apa sesuatu, wa ta'amuk, ada juga yang terlalu mendalam, pendalaman, ilal mujtama' zati wa ma yahmilu fi tayyihi, ada juga karena penyebab itu inda ma yahmilu fi tayyihi min tanaqudat sharihah, melipat di dalam ringkasan tertentu yang itu menjadikan konflik yang sangat nyata jelas. Bainal aqidah wasuluk, konfliknya, permasalahannya sepele kadang, jadi dilipat-lipat antara akidah dan wasuluk, perilaku, tata krama. Bainal wajib wal waqi', antara kenyataan dengan kewajiban, tuntutan dengan kenyataan. Bainaddin wasyasah, kemudian antara agama dan
kebijakan politik. Bainal qauli wal amali, antara ucapan dan amalia. Bainal amali wal munjizat, antara cita-cita dan munjizat. Baina masyara'ahullah wa ma wada'a al-bashar. Ya, antara syariatnya Allah dan ketetapan-ketetapan manusia. Itu penyebabnya itu adalah karena tahlil wa ta'amuk ilal mustama'. Dalam mendalami, bagaimana mendalami dan bagaimana mengurai, itu terkait soal pemahaman. Itu yang menjadi penyebab. Wa mislu hadza al-mutanaqidat, konflik-konflik contohnya in ihtamalaha asyuyuh la yahtamiluha asyabab, yang mampu dikerjakan oleh orang tua itu tidak mampu dikerjakan oleh orang anak yang masih pemuda. Wa in ihtamalaha ba'duhum la yahtamiluha kulluhum, ada yang mampu sebagian, tidak mampu bagi seluruhan. Wa in ihtamalaha ba'dul waqti la yahtamiluha kullal waqti, ada juga sebagian waktu mampu tapi tidak pada satu waktu tertentu. Itu yang menjadi konflik soal ihtimal, soal kemampuan. Itu contoh yang menjadi konflik. Waqad ya'udu sabab ila fasadil hukmi, kemudian juga penyebabnya itu adalah kembali kepada rusaknya hukum. Ketika ada hukum tertentu dan itu bisa menjadikan munculnya radikalisme, ketidakpuasan dengan hukum, wa tuhyanil hukam, kemudian kesewenang-wenangan dari seorang hakim, juru adil, wa jarihim wa ra'a syahwatihim, dan pelariannya seorang juru adil itu dibalik syahwat-syahwatnya, takfritihim fi huquqi syu'ubihim, kemudian lalainya di dalam memenuhi hak-hak di dalam berbangsa dan bernegara. Wa atba'uhum ahwa'a batonatasu fil dakhil, mereka mengikuti hawa, dorongan hawa nafsu, bitonatasu fil dakhil, di dalam internalnya hanya, di dalamnya itu hanya hawa nafsu, wal haqidina 'alal islam fil kharij, tetapi di luar secara tidak langsung dengki terhadap Islam. Mimma ja'alal Qur'anu wa sultanu awiddinu awad daulah, di antaranya itu adalah terkait dengan apa-apa yang menjadikan Al-Quran dan sultan, keputusan Al-Quran dengan As-Sultan tidak sama, itu menjadi konflik. Awiddinu wad daulah, atau antara agama dan bernegara. Fi khattaini, dalam dua tulisan mutawaziyani la yaltaqiyani, dalam undang-undang dengan Al-Quran tidak sama, di dalam aspirasi agama dan negara juga tidak sama, dan itu tidak bertemu. Nah, ketika tidak bertemu, bagi mereka itu
bisa menyulut untuk melakukan radikalisme. Jadi bahwa yang membangkitkan radikalisme penyebabnya sangat banyak. Maka daripada itu kita akan nantinya dibacakan apa-apa yang menjadi radikal, penyebabnya radikal itu apa. Ya, dhaful basirah bihaqaqitin wa Allahu bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat sedulur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tumsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat sedulur. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.